dasar daripada hukum persusuan di surah An-Nisa ayat 23 dan dari hadis sahih Bukhari dan Muslim. Itu dasarnya dua. Jadi dalam surah An-Nisa ayatnya agak panjang, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti sampai kepada kalimat wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Diharamkan atas kalian menikahi ibumu, anak perempuanmu, saudara perempuanmu, keponakanmu, bibimu dari pihak bapak, dari pihak ibu, keponakanmu dari pihak bapak, keponakanmu dari pihak saudara perempuan, sampai kepada kalimat wa ummahatukum. Diharamkan atasmu mengawini ibu yang pernah menyusui kamu. Jadi nggak boleh mengawini ibu susu. Seorang wanita menyusui anak orang lain sampai terjalin hubungan persusuan, maka anak yang disusui tadi nggak boleh mengawini ibu susu. Kan dia orang lain, aslinya orang lain boleh dikawini, tapi karena itu wanita pernah menyusui itu anak semasa kecil, jadi ibu susu tidak boleh dikawini. Wa akhawatukum minar radha'ah, saudara-saudara susumu. Kita masih kecil nyusu sama seorang ibu, terjalin hubungan persusuan. Ibu susu kita punya anak perempuan, nggak boleh kita kawini. Itu namanya saudara sepersusuan. Nah, selanjutnya di dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi bersabda, yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Menjadi haram dikawini lantaran persusuan sebagaimana menjadi haram dikawini lantaran nasab. Pokoknya yang kagak boleh dikawinin dalam nasab, dalam persusuan juga kagak boleh. Ya. Ibu kandung kita nggak boleh kita kawini, maka ibu susu nggak boleh juga. Saudara kandung kita nggak boleh kita kawini, maka saudara susu nggak boleh juga kita kawini. Jadi patokannya yang kagak boleh dinasab. Misalnya bapak susu, ya, anak perempuan boleh nggak kawin sama bapak kandung? Nggak boleh. Maka anak susu yang perempuan nggak boleh kawin sama bapak susu. Bapak susu itu suami dari wanita yang menyusui dia, disebut bapak susu. Tapi kalau kita dulu kecil punya ibu susu, kita punya saudara kandung, kita punya saudara susu. Saudara kandung kita kawin dengan saudara susu kita, boleh. Karena yang nyusu bukan saudara kandung kita kan. Kita yang gak boleh kawin sama saudara susu kita. Tapi kalau saudara susu kita perempuan, kita jodohin sama abang kita nggak nyusu sama ibu susu kita, bang, udah daripada jauh-jauh
sama saudara susu saya tuh. Boleh. Abang kita bilang, lu aja yang kawinin. Nggak boleh bang. Karena saya kecil nyusu sama ibunya. Berarti anak-anaknya haram saya kawini. Tapi kalau abang sama dia orang lain. Nggak ada hubungan persusuan. Ini disebut mahram, haram dikawini. Nah, rukun persusuan itu 3. Wa arkanuhu salasah. Rukun persusuan ada 3. Pertama, murdi'. Ada pihak yang menyusui, ada radhi', ada anak yang menyusu. Yang ketiga, laban, ada susunya. Kalau kagak terpenuhi 3 ya kagak bisa. Sekarang ada wanita yang menyusui. Yang disusui atau bayi ada, tapi air susunya kagak keluar. Berarti nggak terjalin hubungan persusuan. Sekarang contoh lain, air susunya ada. Wanita yang memiliki air susunya udah meninggal. Bayi yang disusuinya, bayi orang ada. Itu dihukumkan hukum persusuan. Kan mungkin saja air susu ditampung, ya, kayak wanita karir kan, ditaruh di kulkas, ya, dia belum sempat nyusuin langsung, tapi air susunya udah ada. Yang pemilik susunya meninggal. Anaknya minum tuh susu, terjalinlah hubungan tuh anak dengan wanita tadi. Kan wanitanya udah almarhum, Ustaz. Ia tetap terjalin hubungan persusuan. Anak dari wanita itu namanya saudara susu, nggak boleh juga kawin. Ini terjadinya hubungan persusuan syaratnya 2. Bayi yang nyusu tadi usianya di bawah 2 tahun. Kalau disusuin udah 2 tahun ke atas, 2 tahun setengah, 3 tahun, biar kata nyusunya udah 5 kali, tetap aja nggak terjalin hubungan persusuan. Kenapa 2 tahun? Yaitu batas penyapihan kan. Maka bisa terjalin hubungan persusuan kalau si bayi tadi usianya di bawah 2 tahun. Ini 2 tahunnya 2 tahun komariah. 1 tahun komariah 360 hari. Berbeda kalau 1 tahun syamsiah 365 hari. Selisih berapa? 5 hari. Kalau 2 tahun selisih 10 hari. 2 tahunnya 2 tahun komariah. Syarat kedua, bahwa anak yang menyusu tadi jumlah persusuannya 5 kali, yang mengenyangkan, yang terpisah-pisah. Hari ini pagi dia nyusu sampai kenyang, dah selesai. Siang nyusu lagi, udah 2. Jadi 5 kali itu belum tentu 5 hari. Boleh jadi 1 hari 5 kali nyusu, boleh jadi 5 kali nyusu 2 hari, boleh jadi 3. Pokoknya yang dijadikan tolok ukur bukan hari, berapa kali anak ini menyusu. Kalau baru 2 kali belum terjalin hubungan persusuan.
Makanya pernah saya singgung, kalau ada rumah-rumah sakit yang memiliki bank ASI, dia menampung ASI-ASI wanita yang melahirkan yang surplus. Bagi bayi yang kekurangan ASI diberikan. Lah kalau kita sebagai keluarga dari bayi itu, boleh enggak kita pakai ASI dari wanita lain dari bank ASI tadi yang ditampung? Ini bukan perkara boleh atau tidak. Konsekuensinya Anda bisa melacak enggak pemilik air susu itu? Kelacak enggak? Kalau bayi kita nyusu dari ASI tadi, pemilik susunya tidak terlacak, apa yang terjadi di kemudian hari? Anak hadirin bayi ketika gede, dewasa, selesai kuliah, dia punya kenalan, ternyata saudara susunya sendiri. Haram. Kalaupun taunya belakangan udah akad nikah, taunya belakangan ternyata punya hubungan saudara susu, wajib fasakh, batal pernikahannya. Itu pernah terjadi di zaman Nabi. Ada seorang laki-laki, dia orang tuanya udah nggak ada, masih memiliki ibu susu. Waktu kecil dia pernah nyusu sama seorang wanita. Dia bilang, ibu saya sekarang sudah nikah. Ibu susunya bilang, ya bagus deh, kamu udah dapat jodoh, boleh ibu kenal? Saya mau kenalin bu, istri saya. Datang nih si ibu susu, ditanya tuh istri daripada anak susunya, nah kamu namanya siapa, dari keturunan siapa, tinggal di mana? Ya dijelaskan oleh si pengantin perempuan, ibu saya keturunan dari suku Anu, tinggal di Anu. Si ibu susu karena dia ingat anak-anak orang yang suka dia susui, dia bilang, loh kamu dulu tinggalnya di Anu? Iya. Orang tua kamu itu dong? Iya. Ibu kenal? Nak, kamu juga kecil nyusu sama ibu. Lihat, laki perempuan yang tadinya nggak ada hubungan nasab, kaget si sahabat ini, loh jadi yang saya kawini saudara sepersusuan. Tuh wanita bukan anak ibu susu, bukan, cuma sama-sama pernah nyusu dengan ibu susu yang sama. Pusing juga tuh si laki-laki, mana cakep lagi, gue lepas gimana, kagak dilepas gimana. Dia menemui Rasulullah, ya Rasulullah saya kawin dengan seorang wanita, belakangan ketika saya kenalin sama ibu susu saya bilang istri saya kecilnya juga pernah nyusu sama dia. Apa jawab Nabi? Mau gimana lagi? Artinya kamu udah tahu belakangan. Ini hadis dalam Riyadhus Shalihin dimasukin dalam bab taat kepada Allah dan Rasul. Sungguh pun dia cinta sama istrinya, tapi dia lebih taat pada aturan Allah dan Rasul. Dia batalin itu pernikahan karena nggak sah. Kawin sama saudara sepersusuan sama juga kawin sama saudara kandung, nggak boleh. Karena ada laki-laki dari bini tua ada anak laki, diam-diam kawin lagi, dari bini tua dapat anak perempuan. Di kemudian hari satu kampus naksir, demen. Nah dia ngomong, mak kita udah kerja, kita mau kawin.
Emang lu udah ada lihat-lihatan? Ada. Sini gue mau kenal. Nah, bini tua kagak tahu. Itu anak walonnya, anak dari bini muda. Dia ngomong bapaknya, ayah anterin, kenapa? Mau ngelamar. Nganterin. Begitu sampai tempat tujuan, bapaknya, ya ini rumah bini gue ini. Si bapak nggak boleh biarkan. Yang sono juga bengong. Ayah kesini. Tambah bengong lagi nggak anak yang laki? Ayah kenal? Ya kenal sih. Ya orang anaknya. Boleh nggak? Terus saudara beda ibu. Ya, saudara sebapak namanya. Boleh nggak kawin? Nggak boleh. Sesama saudara kandung nggak boleh. Sesama saudara sebapak nggak boleh. Gara-gara gitu jadi bocor tuh. Bini tua nanya, ya itu siapa ayah kenal? Ya. Tadinya si anak nesek, ayah kenapa sih nggak setuju? Jangan, masa depan lo suram sama dia. Bukan suram, dianya yang suram. Itu pernah terjadi begitu. Jadi kawin dengan saudara sebapak nggak boleh. Nah bab kita kawin dengan saudara sepersusuan juga nggak boleh. Lah itu udah terjadi di zaman Nabi. Dia batalin saking taatnya pada Rasul, nggak secinta apapun dia kepada istri, karena ini bicara hukum, nggak mau dia melanggar hukum. Itulah pembahasan kita tentang apa? Hukum persusuan. Jadi dua syarat aja yang perlu kita ingat. Anak yang disusui usianya di bawah 2 tahun. Kemudian terjalin hubungan persusuan kalau nyusunya minimal berapa kali? 5 kali. 5 kali yang mengenyangkan, terpisah-pisah. Kalau dia lagi netek, tiba-tiba kucing berantem, ya, belum tuntas dia nengok, lalu lanjut lagi, itu masih dihitung sekali. Ya. Beda kalau bocah kan kalau udah kenyang disusuin lagi mau nggak? Udah nggak, gumoh yang ada, muntah. Makanya kalau orang-orang tua dulu dia menyusui anak orang, dia akan bilang kepada putra putrinya, kamu nak punya saudara susu, sekarang udah pindah tinggalnya di sana. Kenapa orang tua inget-ingetin? Jangan sampai orang tua keburu meninggal, dia kawin, ternyata kawin sama saudara susu. Nah, itu kan kelacak. Kalau dulu orang-orang tua begitu, dia akan ngomong pada anaknya, kamu punya saudara kandung, kamu juga punya saudara susu. Ya, kenalin mak. Iya. Begitu dilihat, boleh juga. Emaknya disalahin, emak kenapa nyusuin dia? Emang kenapa? Kita naksir. Ya kagak boleh. Lu pakai nyalain gue nyusuin. Itu di saudara susu nggak boleh kawin. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti pertemuan mendatang bab nafkah. Ya, siapa yang wajib dinafkahi? Ke atas siapa? Ayah, ibu. Ke bawah anak. Apa syaratnya? Seseorang wajib menafkahi orang tua, dan apa syaratnya seseorang wajib menafkahi anak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi
wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.